Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam, NIM 187215029, mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan tema keberadaan koperasi dalam sistem pasar dengan dosen pengampu Ibu Sintia Anissa Rahman Putri MPDE, Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam dalam video video ini saya akan membahas tentang keberadaan koperasi dalam sistem pasar. Pertama yaitu ada kekuatan koperasi dalam sistem pasar. Yang pertama ada economic of scale atau adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua ada bargaining position di pasar, yaitu kekuatan dalam penawaran produk. Yang ketiga ada kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau uncertainty, yaitu adanya internal market dan external market, risiko ditanggung bersama. Yang keempat ada pemanfaatan interlinkage market dan transaction cost sebagai akibat self control dan self management. Anggota harus mempunyai sifat altruisme. Sedangkan kelemahannya yaitu keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu kontrol secara demokratis. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Yang keempat, ada bunga yang terbatas atas modal. Nah, hal-hal apa saja sih yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan? Yang pertama yaitu koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial atau pembatasan yang dibuat-buat. Terus koperasi juga dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasar. Yang keempat ada pemasukan modal pada koperasi merupakan jasa. Jadi semakin besar modal yang dimasukkan, semakin besar pula jasanya. Koperasi dalam rantai tata niaga. Jika dilihat dari jalur tata niaga, sebenarnya seseorang produsen mempunyai banyak pilihan dalam mendistribusikan produknya, yakni satu, bisa langsung melayani konsumen akhir atau distribusi langsung. Yang kedua yaitu produsen menjual ke pedagang besar menjual ke pengecer, dan pengecer menjual ke konsumen akhir. Yang ketiga, produsen mempunyai beberapa agen penjualan yang menjual langsung kepada pengecer dan oleh pengecer menjual ke konsumen akhir. Yang keempat, ada produsen menjual ke pengecer secara langsung dan oleh pengecer menjual ke konsumen akhir. Atau yang kelima yaitu produsen mempunyai beberapa agen penjualan yang melayani konsumen akhir. Bila koperasi dimasukkan dalam analisis di atas, maka seseorang atau seorang produsen mempunyai 3 alternatif yang mungkin dipilih. Yang pertama yaitu menjual langsung ke konsumen, atau menjual ke pedagang, dan menjual ke koperasi. Bagi seorang konsumen yang akan membeli barang-barang keperluannya, sebenarnya juga mempunyai 3 alternatif, seperti membeli dari produsen secara langsung, mengontrak dari pedagang, dan membeli dari koperasi. Bila seseorang produsen membutuhkan beberapa input untuk keperluan produksinya, alternatif yang harus dipilih akan menjadi 4, yaitu agar ia dapat 1. Menyediakan input olehnya sendiri. Yang kedua, membeli input dari produsen input. Yang ketiga, ada mengontrak dengan pedagang input. Yang keempat, berdagang dengan sebuah koperasi. Maka dengan cara itu sangat mungkin bahwa koperasi di setiap tingkat rantai tata niaga akan bersaing satu dengan yang lain. Yaitu koperasi konsumen bersaing satu dengan lain, kompetisi horizontal. Koperasi konsumen dapat juga konflik dengan tingkat yang lebih rendah baik wholesaler. Pada tingkat wholesaler, pedagang besar, koperasi dengan keanggotaan dan interest yang berbeda bisa bersaing dengan koperasi yang dimiliki oleh para pengecer atau tingkat yang sama dari rantai tata niaga. Sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Menurut R.A. Supriyono tahun 1985, integrasi vertikal merupakan salah satu strategi alternatif di mana perusahaan memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang atau hulu atau ke depan atau hilir. A. Integrasi ke belakang bertujuan membantu kelancaran atau kemanfaatan sumber-sumber mentah
dan dengan demikian dapat meminimumkan resiko kekurangan bahan mentah serta menjamin biaya bahan yang rendah sehingga perusahaan memiliki keuntungan strategi dibandingkan dengan para pesaingnya. B. Integrasi ke depan bertujuan sebagai jalan keluar untuk menjamin kelancaran penjualan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Manfaat integrasi vertikal yang paling umum dikenal ialah penghematan atau perkenaan biaya dalam produksi, penghematan atau penekanan biaya dalam penjualan, penghematan atau penekanan biaya dalam pembelian, penghematan atau penekanan biaya transaksi untuk transaksi pasar, dan pengendalian bersama dan bidang-bidang lainnya. Sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Bila dilihat dari peranan anggota dalam koperasi yang begitu dominan, maka setiap harga yang akan ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga untuk anggota dengan harga untuk non-anggota. Hal ini yang membedakan kebijakan harga di koperasi dengan perusahaan lain. Segmen pasar dalam koperasi terbagi dua, yaitu anggota dan bukan anggota. Demikian presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.